Shalom. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saya sangat percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Kita semua menikmati kasih anugerah rahmat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, di mana Engkau memberikan waktu dan kesempatan kami dalam ibadah kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penghiburan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berbicara melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Sehingga ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan baru, ada penghiburan dalam hidup kami, bahkan ada kesembuhan yang kami alami dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya ingin berbicara kepada kita semua tentang krisis kesehatan dan doa. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita harus sadar bahwa kita manusia sedang mengalami yang namanya krisis kesehatan. Ya, krisis kesehatan itu terjadi akibat karena sakit penyakit yang kita alami, ya, atau akibat karena wabah virus yang mematikan di hari-hari ini. Dari tahun 2020 hingga 2021, kita umat manusia sedang mengalami krisis yang namanya krisis kesehatan, secara individu, secara keluarga, maupun secara global, yaitu dengan adanya pandemik virus corona yang telah merusak kesehatan manusia dalam 2 tahun terakhir ini. Bahkan kita melihat telah banyak merenggut nyawa manusia, dan sekian juta manusia telah mati akibat dari COVID-19 pada 2 tahun belakangan ini. Sehingga membuat banyak orang kehilangan orang-orang yang dicintainya, banyak orang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Mereka bersedih, mereka kehilangan karena orang-orang yang dikasihinya telah meninggal. Dan pagi hari ini, dalam renungan firman Tuhan ini, saya ingin menyampaikan belasungkawa sekali lagi kepada jemaat kita, almarhum Pak Siaan yang dipanggil Tuhan pada 2 hari yang lalu. Kiranya keluarga dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, banyak orang mengalami kesedihan, banyak orang mengalami tangisan dan air mata. Karena apa? Karena banyak orang yang mereka kasihi telah dipanggil Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat di sini dalam krisis kesehatan ini banyak orang pun mengalami kesembuhan, ya, tetapi banyak orang juga tidak mengalami kesembuhan. Ada orang yang sembuh, tetapi ada orang pun yang meninggal. Kita menghadapi krisis kesehatan di hari-hari ini. Itulah sebabnya maka kita mendengar bahwa kesehatan itu sangat-sangat berharga. Kesehatan itu sangat-sangat penting di hari-hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita menghadapi krisis kesehatan di hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar beberapa kebenaran dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Saat saudara dan saya menghadapi krisis-krisis kesehatan di hari-hari ini, maka yang pertama yang saudara dan saya harus lakukan adalah berdoa kepada Tuhan dan minta penyembuhan dari Tuhan. Yang pertama, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 itu dikatakan, di situ kalau ada di antara kamu yang sakit, mintalah penatua-penatua jemaat untuk berdoa dan mengoles minyak ke atas tubuh orang sakit itu, maka dia akan sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya hanya ingin katakan kepada saudara bahwa ketika kita sedang sakit, kita berdoa untuk meminta penyembuhan dari Tuhan. Jangan segan-segan minta dukungan doa dari banyak orang, dari hamba-hamba Tuhan, dari saudara-saudara, dari orang tua, dari siapa saja. Minta dukungan doa, berdoa untuk penyembuhan saudara ketika saudara sedang mengalami krisis kesehatan di hari-hari ini. Dan hal yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukan saja berdoa, tetapi harus berdoa dengan iman. Pada ayat yang ke-15 itu, doa harus dinaikkan dengan sebuah kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena doa dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan melahirkan dan mendatangkan kuasa yang besar dan menghadirkan mujizat kesembuhan bagi setiap kita yang mengalami krisis kesehatan pada pagi hari ini atau pada hari-hari ini. Jadi doa dengan iman. Firman Tuhan ini berkata, doa dengan iman menghadirkan kuasa yang besar. Dan kuasa yang besar itulah menghadirkan mujizat, yaitu kesembuhan bagi setiap orang yang sakit. Jadi saudara-saudara, tidak hanya kita berdoa, tetapi perlu kita bersungguh-sungguh berdoa. Minta kuasa doa itu supaya kita sakit, kita doa dan kita mengalami mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hal yang ketiga yang harus kita lakukan di tengah-tengah krisis kesehatan kita, di tengah-tengah kita sedang terpapar karena sakit penyakit, yang harus kita lakukan adalah lakukan dengan iman apa yang menjadi bagianmu. Saudara-saudara, sekali lagi, lakukan dengan iman apa yang menjadi bagianmu. Engkau harus lakukan apa yang harus engkau lakukan. Pada ayat yang ke-14 itu kita lihat bahwa tidak hanya berdoa, tetapi dikatakan para majelis, para penatua-penatua mengoleskan minyak kepada orang sakit itu, dan orang sakit itu sembuh. Artinya apa, saudara-saudara? Ada hal yang harus kita lakukan. Kita tidak hanya berdoa, kita tidak hanya beriman, tetapi harus ada tindakan yang nyata yang harus kita lakukan. Sebab itu saya ingin katakan kepada saudara-saudara, hal-hal ini berhubungan dengan medis, hal-hal ini berhubungan dengan makan minum, hal-hal ini berhubungan dengan obat-obatan. Jangan engkau alergi dengan dokter medis, jangan engkau alergi dengan obat-obatan, jangan engkau alergi dengan minyak-minyak yang bisa menyembuhkanmu, jangan engkau alergi dengan makanan minuman. Mengapa demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan? Karena medis, dokter, obat-obatan, makanan, minuman merupakan sarana yang diurapi dan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi engkau yang sedang sakit di hari-hari ini. Jadi ketika engkau sakit, ketika kita sakit,
ketika kita mengalami krisis kesehatan, maka tidak ada salahnya kita membutuhkan penanganan medis. Kita butuh obat-obatan, kita butuh minyak, kita butuh makan minum vitamin yang baik untuk mendatangkan pemulihan dan kesehatan dalam tubuh kita. Asalkan kita tidak lari kepada dukun, itu saja. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan hal yang keempat atau hal yang terakhir, ketika kita mengalami krisis kesehatan, ketika kita sedang sakit di hari-hari ini, dan ketika kita menyadari bahwa sakit itu akibat dari sebuah dosa, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita sadar dan kita mohon ampun kepada Tuhan agar pengampunan itu Tuhan berikan, dan lewat pengampunan itu kuasa penyembuhan akan mengalir dalam tubuh kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, biarkanlah kita yang mengalami krisis kesehatan di pagi ini, kita harus menyadari ini. Kita harus mendapatkan penyembuhan dari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan iman. Lakukan apa yang kita lakukan dengan iman. Berobat, minum obat, makan minum yang baik dan sebagainya. Dan kita mohon ampun apabila di dalam kehidupan kita sakit karena dosa. Tuhan akan mengampuni kita dan mencurahkan penyembuhan atas tubuh jasmani kita yang lemah. Kiranya saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan di pagi ini menolong dan menghibur serta menguatkan kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Amin. Mari saya mau mengajak kita semua, kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita deklarasikan firman kebenaran ini pada pagi hari ini. Di tengah kita mengalami krisis kesehatan, percayalah ketika kita berseru kepada Tuhan, kita disembuhkan. Oh, kita percaya bahwa ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, penyembuhan itu mengalir. Ketika kita mohon ampun kepada Tuhan atas dosa pelanggaran kita mungkin yang kita lakukan, Tuhan membuka pengampunan dan membuka penyembuhan itu atas kehidupan kita. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan di pagi hari ini. Kami telah melihat dengan kenyataan bahwa hari-hari ini banyak orang telah mengalami krisis kesehatan. Banyak orang yang sakit, mungkin termasuk kami, termasuk jemaat. Kami sakit karena berbagai hal. Ada yang sakit karena COVID-19 dan sakit karena hal-hal yang lain. Tetapi kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa. Kami yakin dan percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa yang besar. Dan kami percaya akan firman Tuhan ini. Ketika kami sakit, kami berdoa dan minta di dalam nama Yesus, maka kami disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berobat dan Tuhan pakai obat-obatan medis, makanan, minuman menjadi kesembuhan atas hidup kami dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kalau Engkau dapati kami sakit karena kami berdosa, ampuni kami dan curahkanlah pengampunan itu kepada kami. Curahkanlah mujizat-Mu itu, kesembuhan itu dalam tubuh kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit di dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan oleh kuasa bilur dan darah Yesus. Mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Saudara-saudara mengikuti, melihat tayangan ini, semuanya diberkati, semuanya dijamah, semuanya disembuhkan di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikian